itu ditolak orang. Ya. Saat kita ingin meminta belas kasihan orang, utang itu sulitnya luar biasa. Ingat, di dunia ini meminta belas kasihan itu adalah perkara paling sulit, ya, perkara paling sulit. Jangankan meminta dikasih uang, dipinjamkan aja susah, ya. Utang, sebenarnya utang itu sama dengan pemberian. Artinya kalau manusia sudah sampai meminta utang, mengajukan pinjaman, itu sebenarnya sudah sama dengan meminta uang. Kenapa? Posisi orang yang tidak mampu, ya, bagaimana dia akan mengembalikan uang tersebut. Sehingga tidak heran pada saat kita tidak mampu, sangat jarang orang yang akan menolong kita atau memberikan kita pinjaman. Kenapa? Memang kita nggak mampu. Nah, banyak orang ingin mencapai tujuannya, tapi kenapa nggak sampai-sampai? Kenapa nggak apa yang diinginkan nggak terwujud? Permasalahan terbesar itu adalah di mental. Ya. Mental itu menentukan masa depan atau menentukan kondisi setiap orang. Ya. Kita jika di lingkungan yang baik atau menerima didikan yang menerima ilmu, menerima dari orang tua kita, contoh orang tua sering mengajarkan ke kita, oh kita harus bekerja keras, kita harus rajin. Tetapi teman kita bilang, untuk apa kita rajin-rajin? Nanti setelah selesai juga jadi PNS, nanti kita kerja, nanti ngejarnya PNS, nanti kita mau jadinya ini itu, nggak penting, itu nggak penting kita pegang cangkul. Nanti setelah kita selesai sekolah, masa kuliah tinggi-tinggi harus pegang cangkul, kan? Akhirnya mental kita terbentuk menjadi mental yang tidak mau susah. Pada saat mental kita tidak mau susah, maka hidup kita pasti susah. Mental kita, mental setiap manusia, jika dia tidak mau susah, maka hidupnya pasti susah. Jika dia hidupnya bisa enak, artinya tanda harus dicurigai kenapa dia bisa enak. Orang yang berhasil, orang yang mampu mengejar tujuannya, dia pasti akan mengalami kondisi yang memaksakan dia mengeluarkan energi lebih besar. Sehingga kita wajib memiliki mental pejuang dahulu. Keduanya, apakah dengan kondisi belum ya, masih di mental? Oke, di mental. Ada juga orang yang, saya ini orang kaya, saya ini anak orang kaya. Kerjaan berat itu bukan bagian saya. Ya. Kerjaan berat itu bagian orang lain. Yang mereka yang bisa diupah. Hati-hati. Mental seperti itu akan membentuk kita menjadi seorang yang harus dilayani terus. Ya. Saat orang melayani kita maka akan senang. Apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, kamu harus membantu saya seperti ini. Setiap hal harus mengandalkan orang lain. Dia sendiri tidak pernah, karena lahir sebagai orang kaya, tidak pernah menguasai, tidak pernah melakukan hal-hal yang biasa orang lain lakukan. Otomatis dia menjadi mental cengeng. Ya, mental cengeng. Kenapa? Ya, keadaan pada saat baik-baik, keadaan normal, segalanya berlaku normal. Nah, tetapi pada kondisi tertentu yang mengharuskan dia bekerja lebih keras dan bagaimana dia harus dihadapkan pada contoh kita pada saat melaut dan dihadapkan dengan gelombang atau badai, apakah seorang kaya bisa menghadapi badai berbeda dengan orang yang ABK-nya? Tidak, semuanya sama, kondisinya sama. Nah, pada saat kondisi cuaca atau alam menjadi tidak baik, maka pada saat itulah mental seseorang akan diuji. Kenapa banyak orang tidak mencapai tujuannya, belum dia sudah menyerah? Kenapa? Mentalnya kerupuk. Kalau mental kerupuk, apakah bisa sukses? Saya jamin. Ya, 99% tidak bisa,
sukses. Hanya ada 1% sukses. Sukses karena mungkin ditakdirkan lahir menjadi orang kaya. Nah, tapi 99%-nya nggak akan sukses. Bagaimana mental seorang pejuang? Mental seorang pejuang, mental yang akan mencapai tujuannya, yang seperti saya bilang tadi. Saat kita tentukan tujuan kita, saat tujuan itu belum tercapai, dia akan berjuang lebih keras sehingga tujuan itu tercapai. Saat tujuan yang lebih besar, kan? Mental itu tidak ada batasan, tujuan juga tidak ada batas. Sehingga apakah Jack Ma punya target kekayaan seperti hari ini, itu sudah target dia? Tidak. Dia punya target yang tidak ada batasan. Manusia punya target yang tidak ada batasan. Saat targetnya ada batas, maka kita bukan pejuang. Kita adalah pengikut. Kita adalah orang yang mengikuti kondisi. Ya. Tapi kalau kita di seorang pejuang, maka targetnya akan terus dan terus. Mental, bagaimana mental untuk hal tersebut? Apa yang kita inginkan dapat tercapai? Setiap kondisi, setiap situasi, atau di setiap tahap, kita senantiasa pasti diuji hal-hal yang membuat kita mungkin akan gagal di tahapan tersebut. Apakah saat saya mentargetkan 2 juta per hari itu lantas langsung tercapai 2 juta omset per hari? Enggak. Akan melalui berbagai tantangan, kondisi yang harus kita selesaikan. Ya. Dengan saya mampu mengatasi masalah tersebut, menyelesaikan masalah tersebut, tantangan tersebut saya lewati, maka bonusnya adalah target 2 juta. Jika saya targetnya 10 juta, 2 juta aja sudah dihadapkan dengan kondisi yang membuat saya nyaris menyerah. Ya, itu aja belum tentu bisa lewat. Apalagi 10 juta. 2 juta aja udah berat nih. Akhirnya kita menyerah. Tapi 2 juta, levelnya, tantangannya lebih ringan. Mampu kita lewati. Otomatis, diri kita juga mendapat pelajaran. Oh, begini. Pada saat saya di kondisi seperti ini, saya pernah mengalami hal seperti ini. Oh, pada saat saya menjadi agent, saya pernah dihina orang. Saya pernah ditolak orang seperti ini. Saya pernah dikeluarkan penyapu sama orang. Ya, ada cerita saya waktu masih jadi agent. Orang melihat saya ini, oh, ini dulunya si Agusman ini, dulunya dia nggak punya apa-apa. Ini pasti sekarang jadi agent asuransi juga nggak punya apa-apa. Mereka sudah berpikir negatif duluan. Ini ada cerita saya ya. Sehingga kalau agent-agent ditolak orang, jadi sebenarnya saya juga paham. Saya aja yang prospek beberapa kali ditolak orang dan dicuekin orang. Saya pernah ditertawakan oleh leader saya, Pak Suryadi. Kita cerita asuransi dimarah-marah sama orang. Kalau jangan cerita asuransi lagi lah sampai katanya. Ya? Kalau kamu cerita sama asuransi kita udah tak usah ngopi lagi, kita ini aja kan. Sangat meremehkan kita, sangat. Jadi pada saat itu pernah saya nih, karena kita mikir teman lama yang sudah sekian belasan tahun tidak pernah ketemu, kita datangi dan kita tawari asuransi. Satunya istrinya seolah-olah berpikir ini lagi mau bohongin uang suami saya. Wah, mukanya masam terus. Nah, mereka melihat saya ini seorang yang mungkin seperti pengamis lah ibaratnya. Ya, oke, saya biarkan aja. Yang kedua, yang ngopi. Yang ngopi dia meremehkan, ya seperti meremehkan saya. Dan ya kita biarkan aja. Nggak lama kemudian dia adiknya cari eksavator bekas. Kebetulan waktu itu saya ada 4 unit eksavator bekas yang mau saya lepas ya. Karena saya udah ambil yang baru, kok salah 4 unit atau 6 unit, jadi ada yang bekas sudah mau saya lepas karena ya untuk menjaga produksi kita tetap bagus sehingga yang lama-lama kita akan lepas. Abangnya datang cari eksavator dan ada maklar yang menawarkan eksavator saya. Tiba-tiba datang sampai ke depan rumah saya. Orang nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah percaya. Dia nggak akan percaya bahwa itu rumah saya. Mohon maaf, rumah saya
ya kalau di Pontianak termasuk lumayan bagus di kelas sudah di IP 210 ya. Sekali lagi mohon maaf bukan sombong ya. Begitu dia datang ke rumah kita, saya seperti itu terkejut. Ya. Terus ambil kunci ambil kunci speed 200 PK. Ya, saya juga punya speed. Saya kasihkan ke maklar. Kebetulan maklarnya itu teman saya. Dan dia tanya saya itu ke rumah siapa? Exa itu punya siapa? Speed bisa. Nggak ada punya bos, saya bilang. Saya bilang punya bos. Ya, karena sebelumnya dia meremehkan kita. Jadi saat dia tahu kenyataan kita seperti itu, kita nggak perlu bangga, nggak perlu tunjukkan, oh saya ini siapa, biarkan aja. Akhirnya datang ke lokasi Exa, dia melihat kebun puluhan hektar, punya gedung walet, beberapa gedung walet, ya. Lama kelamaan akhirnya dia tahu, karena sudah dia transaksi, ternyata saya seorang direktur perusahaan. Ya. Seorang direktur perusahaan jadi agen asuransi aja diremehkan orang, dihina orang, dikeluarin penyapu. Kalau teman-teman jadi agent, hal seperti itu, ya wajar lah. Saya aja seperti itu. Ya itulah dunia agent. Tetapi apa? Mental kita, apakah kita harus lantas diremehkan seperti itu? Kita menyerah? Enggak. Saya sudah terbiasa. Dalam hidup saya sudah terbiasa dari kecil. Sudah dihadapkan berbagai hal. Ya, dari nggak mampu sudah dihadapkan berbagai hal. Sehingga saya memiliki mental yang cukup kuat. Nah, mau dihina orang, mau diperlakukan orang seperti apa, saya siap hadapi. Nah, itulah orang sukses. Jangan sedikit-sedikit baru dibilang, cengeng benar, langsung nangis, langsung ini kan, langsung sedih luar biasa. Dibilang orang, kamu ini harusnya seperti ini, tidak boleh seperti ini. 3 bulan masam mukanya, merasa dihina. Itu bukan mental pejuang. Oke, mental cukup jelas saya kira ya. Next. Next, Pak Suryadi, di slide selanjutnya. Oke, sebentar ya. Ya, jadi mungkin teman-teman, kalau bukan saya bilang agent itu layak dihina ya, tidak. Tapi kadang itulah mental kita saat kita diuji, pada saat kita di posisi tertentu akan menerima hal seperti itu. Di dunia luar juga sama. Hal-hal seperti itu sering terjadi. Ya, apakah seorang yang orang yang hina itu adalah satu seperti membuat harga diri kita jatuh? Enggak. Biasanya kondisi seperti itu menguji kita dan memang mempersiapkan kita lebih baik. Saat hinaan ataupun tantangan seperti apa, itu biasanya kalau saya analogikan itu, atau saya ibaratkan itu gini, kita nih baja, untuk menjadi pedang, butuh baja yang keras. Baja yang keras butuh api yang derajatnya cukup tinggi. Ya, cukup panas, yang sangat panas, sehingga bisa membuat baja itu, baja yang sudah keras, kondisi yang keras, akhirnya pedang yang jadi juga tajam dan tahan lama. Ya. Oke, ada di mana saat ini? Apa yang telah menjadi target kita, apakah sudah tercapai? Saya pribadi, kadang-kadang saya berpikir, ya, saya sempat bilang sama Pak Yol, ya, ADS kita, Pak, saya demosi aja. Kenapa? Ya, saya saya catat sistem. Saya itu nggak merekrut. Saya ini tidak membangun tim. Saya juga nggak selling. Selling gampang, oke. Selling bagi saya gampang. Tapi saya nggak membangun tim, itu sudah cacat. Artinya, target kita, tujuan kita, terukur. Hanya sampai di mana? Contoh, awalnya kita hanya jadi agent. Saat jadi agent, kita closing. Jadi agent closing itu tujuannya sebenarnya ada 2. Apakah tujuan kita itu hanya untuk komisi, atau komisi plus membangun bisnis?
Kalau kita hanya tujuannya uang, maka menjadi agent itu sudah benar. Tapi kalau kita ingin membangun kerajaan bisnis, maka kita wajib merekrut atau membangun tim. Hari ini saya di AAD. Oke, katakanlah banyak alasan. Banyak alasan, oh karena pandemi lah, karena itu inilah, karena kondisi ini. Ya kita gunakan alasan orang gagal ya pasti banyak alasannya. Sehingga saya nggak membangun tim. Sudah pasti, jika saya pertahankan posisi AAD saya juga mentok di situ. Kenapa cacat? Prematur. Ya, cacat. Jadi seorang komandan tapi nggak ada pasukannya. Mohon maaf, apalagi AD, kita AD sendirian, nggak punya pasukan. Punya pasukan juga nggak ada senjatanya. Tujuan kita maka terukur hanya sampai situ. Kalau saya seperti ini terus, saya lebih memilih menjadi agent. Saya lebih memilih menjadi agent. Karena apa? Agent tujuannya juga sama, uang. Oke. Terus kenapa bisa seperti ini? Kan kita gunakan alasan tadi ya, karena pandemi, karena itu. Enggak. Sebenarnya ada, kita ini euforia. Kebanyakan leader atau agent itu euforia. Ya. Lupa diri, mental nggak siap. Mentalnya nggak kuat. Oke, bagi saya melihat dengan pengalaman saya. Mungkin di Prudential, saya bergabung di Prudential juga, saya butuh tantangan. Saya butuh tantangan, ingin tahu menjadi agent itu seperti apa. Selain saya ingin punya asuransi yang lebih murah, saya lebih tahu, dan saya ingin belajar banyak hal yang mungkin disiapkan oleh perusahaan besar, kan? Saya juga memiliki tantangan, saya mampu mencapai posisi seperti apa sih? Mampu membangun kerajaan bisnis seperti apa sih? Saya bergabung. Sering waktu, saya melihat, ternyata tidak sesederhana itu. Saat kita ingin membangun kerajaan bisnis, ternyata kita harus banyak hal yang harus kita. Paling enggak kita sebagai leader memiliki rasa tanggung jawab. Dibayar OR, artinya kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Diberi tanggung jawab lebih besar, sehingga kita wajib menjalankan tanggung jawab tersebut. Apalagi jadi AD. Jika saya tidak sanggup melakukan tanggung jawab tersebut, saya akan matikan mesin. Tapi kalau saya melihat bahwa bisnis Prudential itu adalah masa depan saya, ini adalah yang harus saya perjuangkan. Apapun ceritanya, apapun kondisinya, saya harus bangun kerajaan bisnis. Di luar sana, peluang saya jauh lebih kecil. Saya akan lebih gampang mencari uang di Prudential. Maka saya akan berjuang lebih keras. Ini manusiawi, ya, bukan kita meremehkan atau apa. Di umur 30-an atau 40-an, saat kita tidak memiliki, kalau saya mungkin saya punya puluhan atau ratusan hektar kebun sawit. Ya, dulunya saya tanam sawit, targetnya tujuannya yang harga sawit Rp1.000 per kilo. Hari ini naik hampir Rp3.000, ya saya merasa jauh lebih besar. Target saya hanya Rp1.000, ternyata naik hampir 3.000. Tujuan awal saya hanya 20 hektar, hari ini bisa 100 hektar. Ya, itu belum, ini setiap tahun saya wajib meningkatkan terus. Itu pebisnis yang sebenarnya. Sama di Prudential, di dunia asuransi dimanapun kita, di dunia apapun kita, saat kita mau membangun, saat seperti saya ini ingin membuka sawit setiap tahunnya, harus ada 20 hektar setiap tahunnya, sebagian keuntungan saya sisihkan untuk pengembangan, sebagian untuk biaya hidup. Apa yang berbeda di dunia asuransi? Di dunia asuransi, jika disamakan dengan berkebun, maka setiap tahun kita wajib mendapat lahan baru, wajib mempromosikan satu agent atau 2 agent. Wajib setiap tahun targetnya berapa FDI. Kan panen.
2015 kebun sawit saya pertama yang saya tanam 18 hektar. Tahun 2015 juga 2015 juga saya bergabung menjadi agent asuransi. Saat ini 1 bulan saya bisa menghasilkan panen 100 ton lebih. Saya nggak tahu teman-teman saya yang bergabung di dunia asuransi tahun 2015 sampai sekarang berapa sih panennya. Maaf ya, saya bukan mengatakan sawit itu lebih baik. Enggak, sawit itu butuh modal yang lebih besar. Yang maksud saya adalah saat kita sudah ada di prudensial, apakah kita ini hanya membiarkan ke lahan kosong tidak tertanam? Atau kita sudah punya sawit, tidak kita urus? Kita sudah punya lisensi, kita nggak pernah prospek. Kapan berbuahnya kebun sawit tersebut? Kapan punya FDI? Nah, di situ kita akan melihat, kenapa hari ini kita di sini? Kenapa hari ini kita ada di posisi seperti ini? Itu lebih karena kita terlalu merasa puas. Kita sudah ada kebun 10 hektar. Udahlah 10 hektar aja. Kita nggak tahu bahwa besok kita akan dihadapkan dengan kebutuhan yang lebih besar, akan dihadapkan dengan kondisi seperti apa, seperti sebelum-sebelumnya. Orang tidak pernah berpikir bahwa akan terjadi pandemi yang luar biasa dahsyatnya di dunia, sehingga semua perekonomian jatuh, orang euforia. Begitu pandemi ini terjadi, orang jatuh. Saat di awal pandemi, saya sudah katakan, sektor pertanian akan meningkat. Sektor asuransi harusnya meningkat juga. Setelah materi saya sebelumnya, saya juga pernah katakan apa-apa yang terjadi. Termasuk saya bilang unit link akan mendapat keuntungan besar. Orang tidak melihat seperti itu. Ya, beberapa hari yang lalu saya juga kenapa saya kemarin nggak top up? Harusnya saya melihat harga equity fund itu di 12.000, saya top up. Berapa besar keuntungannya? Ya. Saat kita melihat kondisi kita hari ini seperti kita mulai mencari arah bahwa di luar lebih baik, dunia saham lebih baik, dunia perkebunan pertanian lebih baik, jual properti lebih baik. Anda percaya bahwa di luar sana lebih baik? Tidak. Sebenarnya yang membuat lebih baik ada diri kita sendiri. Dimanapun kita, ya, saya ada beberapa bidang, ya, sawit saya punya, ekskavator saya punya, wallet saya punya, kapal angkutan sawit saya punya. Saat ini saya lagi kembangkan satu kapal untuk wisata. Apakah saya bisa mengatakan salah satu sektor itu baik? Tidak. Yang baik adalah kitanya. Kita melihat dan bagaimana mengkondisikan supaya sektor-sektor tersebut bisa berjalan. Hari ini kalau saya bilang saya gagal di sawit, sawit aja ada nggak saya urus, orang lain bisa berhasil, tapi saya nggak berhasil. Saya terjun ke sektor lain, bisa berhasil nggak? Kebanyakan gagal. Kenapa? Dia tidak serius mengurus apa yang bisa diurus dia. Tidak serius memperjuangkan apa yang semestinya diperjuangkan. Saat kita ada di mana, itulah adalah masa depan kita, maka berjuanglah semaksimal mungkin di bidang kita. Sehingga ada di mana kita tergantung dengan apa yang kita miliki, mental kita, perjuangan kita, cara kita menyikapi keadaan. Next. Mohon maaf ya teman-teman ya semuanya, bukan saya menyinggung ya, tapi saya bagikan. Saya cerita malam ini mungkin agak vulgar ya, tapi saya harap ya biasa. Setiap pendapat yang ilmu yang diberikan pasti ada pro kontra. Ya. Tapi saya akan sampaikan berdasarkan apa yang saya miliki dan saya alami. Ya. Sudut pandang saya seperti apa? Ya. Kalau keliru ya jangan diikut ya. Oke, produktif versus persistensi. Dalam dunia asuransi ada produktif dan ada persistensi. Sama di dunia luar juga sama seperti itu. Produktif. Produktif adalah tujuan mendapatkan hasil. Kalau di dunia asuransi, ya, produktif adalah saat kita ingin produktif akan mendapatkan hasil. Beberapa tahun yang lalu pernah ada yang datang temui saya, ya. Sorry.
Ya beberapa tahun yang lalu ya. Tadi saya ini cerita ke ini. Ada di yang tadi slide sebelumnya kan ada di mana kita. Jadi beberapa tahun yang lalu saya kebetulan naik mobil ya, numpang mobil seorang leader dan dia nggak tahu saya ini siapa. Dengan bangganya dia bilang, kita kan tahu nih produksi setiap leader, setiap agent saya tahu. Saya tanya, oh kok Anda saat ini nggak begitu nggak prospek karena nggak ada API-nya kan? Dia pun bilang, asuransi, kamu lihat saya ini orang seperti apa? Dengan bangganya nih, saya itu nggak perlu lagi. Ini tahu nggak kerjaan saya apa? Ya, dia ngaku, dia ceritanya seorang pegawai di perusahaan swasta. Ya, saya lihat, terus kamu lihat mobil saya ini, mobil yang saya tumpangi kan, kamu lihat mobil saya udah punya mobil, saya udah punya kerjaan tetap. Saya orang suka hitung. Saya suka hitung. Umurmu baru 30-an. Posisimu belum manajer tinggi. Gajimu nggak sampai 10 juta. Paling tinggi 10 juta. Terus mobilmu seperti ini. Kebesar kemudian kredit. Dengan kredit setiap bulan kamu harus masuk ke gajimu hanya berapa. Ya. Cuma saya diam aja. Saya tahu bahwa orang ini bukan orang sukses. Dia bisa promosi UM, ya, tapi mentalnya nggak sukses. Baru sampai posisi itu dia sudah merasa jadi tinggi. Dia nggak tahu mobil saya ini ada berapa di rumah, ya, dan mungkin mobil dia itu satu mobil dia mobil seperti itu baru bisa tukar satu mobil saya, ya, bukan saya. Tetapi saya aja mau ikut belajar dan dia tidak mau belajar. Cuma dia merasa sudah hebat. Saya aja mau prospek, dia nggak mau prospek. Karena dia merasa sudah tinggi. Apakah saya nggak cukup uang? Enggak. Dunia hidup, uang itu hanya sebuah alat ukur. Tetapi perjuangan kita adalah mengukur kita ini sampai kemana sih? Ya, berapa baik yang mampu kita capai? Ya, setinggi apa kita mampu melompat? Lompat tinggi udah lebih tinggi dibanding orang lain, kita sudah hebat. Tapi apakah itu membuat kita puas? Ya. Akhirnya orang ini juga nggak pernah muncul lagi, nggak pernah kelihatan lagi. Oh, dia bilang di tempat lain lebih baik. Saya yakin gagal juga di tempat lain. Kenapa? Saya kalau melihat orang, jika dia bisa sukses, walaupun dia seorang karyawan kecil, seorang orang biasa-biasa aja, saya lihat dia bisa sukses, dia mental sukses. Saya berani katakan masa depannya cerah. Bahkan baru-baru ini saya melihat ada pemuda yang bagus, masih muda. Saya bilang, kamu kerja dengan saya, ikut saya. Kamu minta gaji berapa? Kamu minta gaji berapa? Ya. Saya yang tanya, minta gaji berapa? Kamu ikut saya. Kenapa? Saya melihat orangnya adalah orang yang benar-benar bisa sukses. Di dunia ini ada berapa banyak? Sangat minim. Sangat minim. Jika kita ingin sukses, bukan kita nggak perlu merubah wujud kita, muka kita nggak bisa diubah. Ya. Yang perlu diubah adalah cara berpikir kita. Produktif dengan konsistensi. Banyak agen berpikir, oh saya harus promosi. Sehingga saat dia nggak promosi, akhirnya merasa minder. Sekarang keliru. Yang membuat Anda dapat uang itu adalah produktif. Apapun level Anda. Mau agent, mau AD, mau AAD, mau AD. Yang membuat mendapatkan uang itu adalah produktif. Sawitnya kalau nggak berbuah, 1000 hektar pun percuma. Ya, produktif itu yang untuk mendapatkan hasil. Sehingga kita nggak perlu minder dengan posisi kita. Saat kita nggak mau bangun tim, ya kita promosi tapi nggak mau bangun tim, malu. Kalau saya malu, keluar, saya jenderal, pasukan mana? Nggak ada. Saya jenderal ini, AD ini nih,
Pasukannya mana? Nggak ada. Pasukannya ada, tapi nggak jalan. Kalau saya pribadi saya akan malu. Saya seperti lagi membohongi diri saya sendiri. Supaya saya tidak malu, saya harus membuat hal tersebut sehingga membuat bahwa kita layak di posisi itu. Tapi kalau saya nggak mau, saya kejarnya produktif. Bagaimana sih? Kenapa kita gagal di produktif? Beberapa bulan lalu atau setahun lalu, saya melihat ini kondisi pandemi. Kenapa produksi justru menurun? Hanya ada beberapa leader yang produktif. Ada beberapa agen yang produktif. Dan agen-agen pada kebanyakan nggak. Kita nggak membaca sikon. Soalnya padahal waktu itu harusnya yang diperjuangkan adalah produktivitasnya, bukan presidensi. Kondisinya lagi pandemi. Orang lagi berpikirnya bagaimana satu pihak berpikir bagaimana menghemat uang, sementara satu pihaknya ada resiko, satu sisinya lagi agent lagi ingin juga penghasilan tetap ada, harusnya kejarnya produktif. Sehingga saat kita menjual produk apa yang disesuaikan? Tadi saya lihat Pak Yul ada ini kan ada produk yang bulanan. Oh, kalian pasarkan produk ini karena produk inilah yang seharusnya dipasarkan pada saat pandemi. Orang mau ambil bulanan, ambil aja, nggak apa. Udah kamu masuk aja ini dulu asuransi ini, cukup bulanan aja. Nanti kalau kamu nggak cocok udah nggak usah bayar lagi. Karena kondisi aja nih lagi orang lagi tiap hari ambulan tuh lewat terus ambulan dia lihat tuh ambulan tuh lewat lagi. Nah, sebaiknya ambillah produk ini. Nanti kamu setelah 1-2 bulan kamu nggak mau bayar udah nggak apa-apa kok. 2 bulan kemudian dia bilang nggak mau bayar. Ya nggak apa-apa sih, ya, nggak apa-apa. Cuman perlu diketahui setelah kita nggak punya memiliki asuransi terus nggak bayar, jika waktu kita mau masuk itu 1 tahun loh baru bisa masuk. Tapi nggak apa sih kalau nggak ini. Kan bahasanya tergantung nih. Tapi intinya kita produktif dulu. Masalah orang itu kita tawarkan 1 bulan, apakah ambil bayaran 1 bulan aja? Belum tentu. Orang setelah memiliki asuransi, dia memiliki rasa tenang, maka ada kemungkinan dia akan membayar terus. Tinggal kita yang menyesuaikan. Artinya produktif. Saat kita hanya kejar produktif, kita jangan pikirkan proses. Kalau kita mau pikirkan bagaimana promosi, maka pikirkanlah presidensi. Ya. Itu untuk teman-teman agent. Ya. Jangan terjebak, jangan kita berputar terus. Oh, harus jaga presidensi juga, harus ini enggak. Yang penting itu adalah produktif. Saat produktif itu bagus, presidensi akan bagus. Ya. Next, Mbak Sur. Ya. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke slide selanjutnya, silakan. Itu oke, ya di puas dan atau belum puas sama konsekuensinya. Tadi saya sudah cerita, contoh agen yang baru promosi ternyata yang mentok. Paling banyak masalah yang membuat orang itu tidak bisa berkembang adalah keberhasilan kecil. Paling banyak hal yang membuat manusia cenderung gagal atau stagnan itu adalah keberhasilan kecil. Saat kita mencapai keberhasilan kecil, kita berbangga diri, berpuas diri, sehingga hal tersebut membuat kita stagnan. Pernah nggak lihat nih? Ya, kalau contoh Agusman tadi suka sombong, pamer itu ini. Anda belum kenal saya. Kalau kenal saya, mungkin Anda akan heran bahwa saya itu kalau Anda bawa makan di tepi jalan, Anda tidur di manapun, di hutan pun saya kenal. Saya bukan tipe sombong, tapi saya hanya menceritakan bahwa apa yang saya perjuangkan dan apa yang saya capai hari ini. Jika orang sombong, baru sedikit aja saya ini sombong, saya sudah berhasil. Seolah-olah dia mendapat keberhasilan besar. Contoh baru-baru ini ada pemilihan kepala desa. Nggak usah kepala desa lah. Orang yang nggak pernah menjadi RT, saat dia terpilih menjadi RT, dia punya perasaan yang luar biasa di dalam dirinya. Ya, kebanggaan, ini. Kadang-kadang emosional tidak terkendali, akhirnya hal tersebut akan membuat kita stagnan, akan membuat kita jatuh. Saat kita bisa menjadi top
mohon maaf ya tadi luar biasa, tapi teman-teman yang tadi top saya salut sekali Pak Surento, Bu Darwati yang semangat luar biasa, dan juga ada yang dari Surabaya tadi ya. Nah, setiap minggu saya lihat top terus. Semangatnya bagus ya, semangatnya bagus dan berjuangnya bagus baru bisa mencapai seperti itu ya. Saya selalu katakan orang yang berhasil closing mendapatkan API besar itu adalah perjuangannya baik. Ya, perjuangannya baik. Kita tidak bisa bilang ini alasan ini itu. Kita nggak berjuang. Kita nggak berjuang sehingga mereka yang berjuang ya berjuang patut diberi apresiasi. Oke. Tapi berbeda. Kebanyakan saat kita bisa berjuang dan kita bisa dapat KPI banyak, sombong, kita merasa udah hebat, nggak mau trading lagi. Kita merasa posisiku sudah AAD, posisiku sudah AD. Kamu apa? Kamu apa? Siapa kamu bicara seperti ini? Ujung-ujung gila, ujung-ujung hancur. Banyak hal seperti itu ya. Di luar juga banyak hal seperti itu. Ya. Saya ini gini loh. Saya ini angkatku gini loh. Ujung-ujung apa? Nggak jadi apa-apa. Ya kan? Kadang-kadang rasa puas itu akan membuat orang itu stagnan. Tapi ada juga orang yang puas. Orang yang puas itu juga berhasil. Ya. Orang yang memiliki rasa puas juga bisa berhasil besar. Contohnya apa? Saya sudah menemukan metode seperti ini. Metode seperti ini membuat saya sukses. Saya sudah menguasai rekening Pak Ali. Rekening Pak Ali lah yang membuat saya sukses. Dia tidak mau berubah. Selalu menggunakan itu. Ada nggak leader yang menggunakan rekening Pak Ali untuk prospek? Ada. Kenapa? Menurut dia sangat percaya dengan metode itu. Ya. Atau rasa puas itu kita analogikan, kita samakan dengan konservatif. Orang konservatif juga ada yang puas, ada yang sukses, banyak yang kaya juga. Tapi apa? Suksesnya dia tidak sesukses orang yang merasa belum puas. Ya. Orang yang belum puas biasanya juga resiko gagalnya lebih besar. Ya. Orang yang belum puas resiko gagalnya lebih besar. Saya cerita lagi, di satu bidang usaha saya, wallet. Wallet saya selalu merasa belum puas, walaupun panennya sudah baik. Saya melihat gini, saya masih bisa membuat itu lebih baik. Jika gedung ini saya buat lebih baik lagi, maka peluang untung akan lebih besar. Itu pikiran saya. Akhirnya, saya suka ngotak-atik ini itu, saya suka membuat desain-desain berbeda, saya suka itu ini. Walaupun saya sudah memiliki desain yang terbukti berhasil. Setiap saya bangun, saya selalu membuat desain berbeda. Kenapa? Saya meyakini saya masih memiliki kemampuan yang lebih baik, ya, kemampuan melompat lebih tinggi, kemampuan yang melompat lebih tinggi. Jika saya mampu mencapai atau mengeksplorasi kemampuan saya akan mencapai kesuksesan yang lebih baik. Resikonya ada nggak? Ada. Dengan kita itu melakukan hal-hal yang berbeda dan hal-hal yang cenderung mengambil risiko, peluang untungnya besar, tapi risiko gagalnya lebih besar. Sehingga orang yang merasa puas, kadang-kadang dia berhasil. Ya, dia tidak jatuh, tapi mau naik juga enggak. Nah, naiknya juga enggak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Orang yang belum puas, dia mau belajar, mau cari cara. Dia merasa dia, oh saya harus belajar, saya masih bisa. Saya hari ini punya unit 10 AD. Saya masih mampu mengembangkan 10 AD lagi. Itu orang yang belum puas. Nah, resikonya memang dengan penambahan AAD, kita punya tanggung jawab lebih besar, bisa-bisa yang 10 nggak terurus dan merasa ya namanya manusia itu ini kadang-kadang cemburu, kadang-kadang juga yang si leader satunya produksi yang lebih baik selalu traktir itu ini, padahal itu hal nggak penting ya. Leader sebenarnya nggak penting hal-hal seperti itu. Resikonya mungkin dengan membangun 20 AAD lagi, ada kemungkinan 10 AAD yang lain cemburu. Bagaimana supaya resiko tersebut tidak terjadi? Proses pengalaman sebelumnya tinggal diulangi dan dibenahi lebih baik lagi. Itu dalam dunia bisnis. Oke, next.
Ya, ini waktu juga ini ya. Saya bicara kok bicara suka ini. Oke, sebelum setelah ini silakan buka video satunya, teman-teman. Tapi video ini saya buat baru tadi maghrib ya. Sebenarnya saya mau buat video ini sudah cukup lama, tapi nggak sempat buat. Dan buat video ini terlalu buru-buru, tempatnya juga nggak pas, banyak suara-suara dan noise-nya, suara pompa apa segala. Tapi ada pesan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman ya dari video ini. Nih, teman papi itu nih, teman papi itu istrinya baik bener loh. Karena dia sering di kebun lama berminggu-minggu, akhirnya istrinya carikan dia istri muda untuk temenin dia di kebun, bisa masakin, bisa pijitin. Baik istrinya. Terus maksud tadi mau cari juga? Iya. Kok mami tahu sih? Emang boleh ya? Benar kata orang, kalau laki-laki udah banyak duit, lu pikirnya yang aneh-aneh, lupa dengan yang dulu-dulu. Tapi mami udah antisipasi kok. Emang antisipasi apa nih? Apapun yang terjadi, mami nggak mau kalah. Mami maunya skor 1-1. Emang gimana sih skor 1-1 itu? Mami hanya mau ingatkan, ini loh asuransi papi. Takutnya mami setuju, tapi papi kan tahu keluarga besar mami. Kalau mereka nggak terima, kalau terjadi apa-apa sama papi gimana? Papi kenal semua kan keluarga besar mami? Iya Mi, papi kenal semua. Papi hanya bercanda kok, nggak ada. Jadi papi mau. Enggak. Hanya bercanda aja, Apa asuransi yang dimiliki dan Anda ingin tahu? Hubungi saya, Agusman, di 08 sekian. Terima kasih. Oke, sorry ya teman-teman ya, videonya nggak maksimal ya, karena saya buatnya buru-buru. Satu video, yang video pertama tadi malam buatnya ya, yang satu barusan dibuat. Ya, pesan dari kenapa saya munculkan video seperti ini? Teman-teman ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa saya buat video seperti itu? Jangan-jangan teman-teman ini pada tidur semua. Menyimak. Bahasa bicara. Gimana? Ya, ada pendapat, ada tanggapan dengan video. Ayo silakan. Bingung dengan video ya? Karena memang videonya gini. Kita tadi slide-nya situasi dan kondisi dan solusinya apa. Saat ini di mana-mana media sosial itu perannya luar biasa. Saya ada channel YouTube juga ya. Saya kadang-kadang suka berbangga, suka membanggai diri sendiri ya. Bikin channel YouTube, subscriber saya sudah di atas 4.000-an. Kadang-kadang saya bingung, kok teman-teman yang punya potensi, punya kapabilitas yang luar biasa, sekolahnya tinggi, IT-nya tinggi, buat edit video itu rapi, dan juga saya ini nggak ada apa-apanya di mana. Tetapi tidak pernah melihat bahwa, media sosial itu memiliki peluang yang luar biasa besarnya. Pada saat pandemi, kita hanya sibuk tidur, sibuk menjaga diri. Tapi kita tidak memanfaatkan media sosial itu mengembangkan membantu tujuan kita itu lebih gampang tercapai. Channel YouTube saya lebih banyak membahas tentang wallet. Ya, kadang-kadang saya siarkan perangkat apa yang saya gunakan. Kadang-kadang banyak orang mau beli suara, saya nggak. Padahal satu suara wallet saya jual 500.000. 1.000 orang beli suara wallet, saya bisa dapat uang 500 juta. Ya. Satu suara wallet saya nggak perlu jualin 10 juta atau apa. Mungkin 200.000 aja. 1.000 karena murah. Banyak orang mau beli. Saya bisa dapat 200 juta atau 200.000 orang aja. Ya, sekitar 2 tahun yang lalu saya coba pelajari dunia media sosial. Ternyata media sosial itu dahsyatnya luar biasa. Pada saat sikon seperti
apapun, orang sekarang sukanya media sosial. Terus kenapa video pertama itu tadi anaknya sampai berapa? Hah? Sampai 10 anak. Kita itu menawarkan sesuatu buat video tujuan pertama dari video adalah memperkenalkan kita itu siapa. Dengan topik yang lucu, orang akan suka menonton video kita. Ya. Orang di Indonesia itu 70% suka hal-hal konyol. 70% itu hal-hal konyol, hal-hal yang nggak masuk akal, hal-hal yang suka hiburan, ya. Pokoknya yang aneh-aneh lah. Akan lebih gampang ditangkap oleh penonton. Jika Anda membuat video yang motivasi, yang edukasi, yang mungkin tentang asuransi, orang nggak mau nonton. Yang 30% harus Anda datangi. Dia nggak mau nonton. Ya. Terus, kenapa saya buat video seperti itu? Ya, dunia seperti itu. Kita mau menawarkan, itu strategi. Lucu, membuat orang tertarik menonton video kita. Dan, oh ini loh Agusman yang kemarin anaknya 10. Padahal anak saya hanya 4. Ya. Anak saya hanya 4. Tapi, oh ini anak yang 10. Kan di ujungnya ada tadi menceritakan, oh jika Anda butuh informasi asuransi pendidikan untuk anak, hubungi sekian-sekian. Kenapa saya nggak mau bilang nomor HP saya? Saya pengen isi kalau promosi di media sosial, ya saya akan dicari banyak orangnya. Di YouTube saya aja saya malas layani orang untuk nanya minta nomor WA saya. Kenapa? Ya kadang-kadang aja waktu saya sempat aja saya layani. Nggak sempat saya nggak mau layani, ya karena saya punya urusan kerjaan yang lain. Ya. Video keduanya tentang mau kawin lagi, ya, mau istrimu minta izin untuk mendatangi istri muda. Sebenarnya video kedua itu adalah kita membuat, ya, jika teman-teman itu punya waktu, buatlah video sebenarnya mungkin di tempat yang bagus, ya, cara buatnya persiapannya cukup bagus juga. Tapi isinya itu jangan terlalu serius. Buatlah isinya yang lucu-lucu. Tapi ngena. Unsurnya apa? Pertama adalah humor. Yang tadi video kedua ya. Keduanya adalah, oh memang setiap wanita punya risiko dan ada kecerdasan dari istri saya memiliki asuransi dahulu. Kenapa? Laki-laki kalau sudah banyak uang, biasanya pikiran suka aneh-aneh. Ya, kalau Agusman sih enggak ya. Tapi saya nggak tahu kalau Pak Suryadi, Pak Kusento, Pak Sukanto, kalau udah banyak uang, nggak tahu pikirannya aneh-aneh enggak ya. Tapi kalau Agusman aman. Istri itu harus pintar, dia harus tahu dulu, oh sebelum hal itu terjadi, saya sudah harus antisipasi dahulu. Saya harus saya harus masukkan suami saya asuransi. Ketiganya adalah persuasif. Dengan memiliki asuransi, kita nggak perlu bilang, oh nggak bisa, nggak boleh. Kan? Semakin dilarang, biasa semakin jadi. Ya kalau terjadi apa-apa gimana? Ya, keluarga besarku, kalau sampai mereka nggak terima, terus mereka gimana? Kalau kita mau bicara lebih kasar lagi, kalau produknya PADD Plus, satu kaki 50%, satu tangan 50%. Jiwa 100%. Kalau sakit kritis udah nggak usah dibahas. Oh kejahatan asuransi nggak? Enggak. Selama hal tersebut terjadi eksiden. Yang terjadi itu karena eksiden. Iya, Anda bicaralah bagaimana sih yang eksiden itu. Oh, orang tuh takut suaminya kawin lagi. Belum tentu suaminya mau kawin lagi kan. Dia karena ada uang, dia akan ambil asuransi untuk suaminya. Karena Anda membuat yang provokatif. Tadi ya, sorry di videonya tadi ada humor, ada edukatif, ada provokatif, intimidasi, dan teknis persuasifnya. Buatlah video seperti itu. Kirimkan. Jangan buat video yang nggak ada faedahnya, nggak ada tujuan dengan bisnis kita. Nyanyi itu ini nggak ada faedahnya itu. Kalau nyanyi kita hebat mungkin dikenal orang. Kalau kita nggak bisa nyanyi tapi kita nyanyi terus kan ketahuan orang. Udahnya suara yang nggak jelas tapi masih mau nyanyi. Sesuaikan dengan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan. Kita nggak bisa nyanyi udah buat yang lain. Tetapi tujuan utama adalah kita ini semakin dikenal oleh calon nasabah kita. Sehingga situasi
kondisi seperti apapun kita harus memiliki solusi. Pandemi kita nggak bisa datang ke rumah-rumah orang. Ya buatlah video. Orang suka nonton TikTok nih sekarang. Ya buatlah video TikTok. Yang semuanya asuransi. Buat juga yang lain. Ya, yang penting membangun hubungan. Kenapa saya buat di channel YouTube tentang wallet? Kenapa? Plan saya selanjutnya, jika gedung-gedung saya semua jika sudah berhasil, maka saya akan menjadi pembeli wallet. Saya akan eksportir wallet. Ya. Relasi saya sudah banyak. Orang yang pernah saya bantu di dunia wallet, yang mereka bisa berhasil, mereka akan jual sarang ke saya. Saya punya relasi se-Indonesia. Nah, salah satu tujuan saya membangun channel YouTube, walaupun video jarang-jarang, saya juga nggak bisa edit, saya buat ya biasa-biasa aja, tapi cukup banyaklah peningkatan 4.000 lebih subscriber. Bayangkan jika saya serius, dan suatu saat gedung saya sudah berhasil, dan saya ingin menekuni bisnis ekspor sarang wallet. Saya sudah punya fondasinya. Kan? Jangan tunggu kita udah membutuhkan, baru kita sibuk membangun. Sudah terlambat, kita sudah kalah langkah. Harus dari sekarang kita bangun dulu. Ya. Contoh di media sosial, saat kita bisa mengembangkan diri, kita butuhkan atau enggak pada waktunya, nggak penting. Karena apa? Dalam rentang waktu itu, kita akan mendapat target-target yang mungkin sudah membuat kita oke lah. Misalnya, kan? Oke, saya rasa materi saya cukup sekian dulu ya. Sudah sangat panjang lebar dan waktunya sudah 1 jaman. Ya. Atas perhatian teman-teman, ya lebih kurang saya juga mohon maaf. Ya. Tidak ada maksud untuk mengajar teman-teman yang jauh lebih hebat